stepnya kayak gini ya. Jadi kalau udah buat tinggal diekspor. Itu suara siapa itu? Ada Ika selain Rini. Siapa? Ika. Oh, lu berdua doang? Atau ada orang lain ikut? Hmm, ngapain? Kalau sama Zahra nggak apa-apa. Ya, udah diekspor belum? Ya, udah diekspor belum? Ya, jadi harus diekspor. Ya, biar si validation schema ini kita panggil nanti di index kayak gitu. So bisa aja ekspornya harus kayak gini ya, itu nggak bisa yang kayak gini nih. Kan kalau kita biasanya kalau komponen kayak gini kan. Nah ini nggak bisa karena dia bukan komponen bentuknya, dia function. Ya ini buat komponen nih. Komponen itu maksudnya itu ya yang ada HTML-nya ya. Nah kayak gini. Nah kalau ini export buat function. Ini kan bentuknya function nih. Ya titik objek kan function. Nah, bentuknya kayak gini. Dia kayak gini. Nah, kalian misalkan bikin function apa lagi nih? Yang kalian bikin service. Ini kumpulan service, ada yap, terus misalkan kalian bikin perhitungan di sini calculation atau apa. Ya udah tinggal export terus cons terus misalnya nama itunya calculation apa calculation misalkan tax pajak, bikin functionnya terus kalian bikin rumusnya di sini ya maksudnya biar nggak kepanjangan di sini gitu, misalnya kalian pengen dipisah biar nggak kepanjangan boleh juga gitu. Gimana, ada yang ketinggalan nggak sampai sini? So, materi kita banyak nih sekalian itu yang kemarin kan ada minggu kemarin kan nggak ada pertemuan tuh. Mm-mm. Mm-mm. Ini oke okay. Kayaknya ini deh button on clicknya deh, lu belum ini. Iya gitu doang. Nggak ada, itu use memo dia. Ini gua komen nih biar nggak berat. Oke, sejauh ini ada yang ketinggalan di sini udah semua. Ini yupi. Gua kalau denger yap itu gue inget ini loh, youtubers, tau gak sih lo? Nih koma sih ya. Nah jadi gini, kalau bentuknya objek itu harus ada komanya ya teman-teman, karena tujuannya biar bisa ada lagi di bawahnya gitu. Kalau yang di terakhir kali sih nggak apa-apa nih, ini kan password paling terakhir, nggak apa-apa nggak dikasih koma. Tapi kalau kalian bikin lagi nih misalkan email, pasti error tuh karena nggak ada koma di sini ya, karena dia bentuknya objek. Jadi kan objek itu kan key atau field kayak gini bentuknya, itu wajib ada koma di belakangnya kayak gitu. Jadi biar program tahu kalau ini tuh terpisah gitu, sampai sini doang gitu, sampai sini terus ini sampai sini terus lanjut lagi ke bawah gitu biar rapi. Coba kalau kita mau satu baris boleh sih, tapi kan kayak kepanjangan kan kayak gini.
Iya, kita bikinnya begini aja. Nanti di real project ini bisa lebih banyak ya, dia bisa sampai ratusan nih gitu, fieldnya banyak banget. Apalagi kalau misalnya project-project yang emang digunakan untuk perhitungan gitu-gitu, form kayak gini kan banyak. Gimana, udah? Oke. Nah, kalau udah kita tinggalin nih validation schema.js ya. Kita fokus lagi di index. Ya. Pastiin udah diekspor ya, karena biar bisa dipanggil. Kalau enggak, dia nggak bisa dipanggil ya. Ini pastiin deh bisa ya, udah diekspor. Nah, kita balik ke index, ini biarin aja. Di initial values di paling bawah, di sini nih. Ya, di atas on submit ya. Itu kita panggil namanya validation schema tuh. Kita baru nulis V aja udah ada banyak tuh, ada validate on blur, validate on change, validate on mount. Tapi ini gue belum pernah nyoba ya. Kalian kalau mau ngulik boleh. Yang baru gue coba saat ini cuman ini, validation schema. Validation schema titik 2 dari mana? Dari validation schema. Jadi validation ini ya kita tuh. Ya. Kan schema. Nih. Nah, layarnya mati. Enggak. Itu wifi kokennya tuh jelek. Starbucks lah, Starbucks. Ah, gimana sih? Ya El ya. Di Starbucks banyak promonya. Kalau kalian pengen tahu. Tapi kopinya bikin enak. tapi asik. Tapi jujur sih, kopi Starbucks sama kopi Jago enakan kopi Jago menurut gua. 8.000 udah enak gitu kopi Jago. Ya, nih. Jadi validation schema, terus kita titik 2 validation schema, karena kan kita namanya di sini validation schema. Kecuali kalau namanya lain, misalkan apa gitu. Misalkan Zainul schema gitu ya. Nah, lu di sini juga harus Zainul schema. Tuh. Ya. Tuh. Terus kasih koma juga di belakangnya. Udah. Jadi Zainul schema itu dari sini. Ya. Misalkan tuh pengen asik-asikan gitu, jadi Rini skema atau Rini skema Ponzi gitu, boleh, silakan. Ya. Tapi gue bikinnya validation skema aja. Jadi biar apa namanya, konsisten lah penamaannya, nggak bikin pusing. Jadi validation skema dia diambil dari validation skema yang ada di YAP, yang ada di sini. Ini sengaja gue pisah karena ada kemungkinan banyak nih. Kalau sebenarnya bisa aja digabungin di sini, tapi panjang. Nih. Ya, siap. Gitu guys. Ya. Jadi sengaja gue pisah di validation schema di file sendiri itu biar nggak kepanjangan. Nanti lu akan ngeliat kok, kalau misalnya nanti itu lu akan ngeliat ada programmer yang nulis di sini juga ada gitu. Cuman kalau gue prefer dipisah, jadi biar rapi aja.
bawaan dari Formik ya. Gitu. Enaknya pakai Formik itu handle change, kita cuma gini doang, Formik titik handle change, name-nya kita sesuaikan dengan nama fieldnya, udah selesai, langsung masuk nilainya kan. Kalau kita kemarin kalau nggak pakai Formik, ini dulu ya titik target titik value gitu kan, ribet. Kalau ini cuma gini doang, dia udah langsung otomatis kebaca. Dan ini memang standar industri sih, kita bikin pakai Formik, terus kita ada validasi skemanya kayak gitu ya. Iya, diimpor di atas nih, kurung kurawal ya, import kurung kurawal validasi skema from ini validation schema ya. Ini penting banget guys, inputan kayak gini ada validasi itu penting banget serius, karena ini akan ngaruh nanti ke database teman-teman. Nah, ini kita sedikit nyinggung database ya, ini buat intermezzo aja, penambahan wawasan. Jadi kalau kita nggak ada validasi, nanti user akan seenaknya nih, misalnya kalian bikin register nih, ada nama, ada password, ada email, nomor telepon, segala macam. Misalnya nggak kalian bikin validasi, nanti di database itu akan datanya nggak rapi ya. Contoh misalkan namanya Zainul, passwordnya ini, dia nggak ngisi alamat karena nggak kita wajibin ya, tapi sedangkan user yang lain itu ada alamatnya, itu nggak rapi gitu, nggak standar kayak gitu. Nanti sulit di pengolahan data. Misalkan kalian pengen ngedata customer kalian atau user kalian itu dari mana aja sih asalnya gitu. Oh, paling banyak ternyata di Pulau Jawa gitu, di provinsi Jawa Barat gitu misalkan. Nah, nanti kelihatan tuh, oh ternyata yang make produkku tuh kebanyakan Jawa Barat ya gitu, kan orang Kalimantannya masih banyak yang belum ke reach gitu, jadi kelihatan. Makanya dikasih validasi biar standar gitu. Dan itu yang terjadi di project-project government teman-teman. Datanya banyak yang nggak standar, nggak rapi gitu, jadi banyak yang fieldnya kosong, namanya ada, passwordnya ada, tapi emailnya nggak ada. Kan kita bingung ya ngontak dia kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, kalau emailnya nggak ada, nomor teleponnya nggak ada gitu, karena ternyata di program sebelumnya tidak dipakai validasi, akhirnya datanya berantakan kayak gitu. Dan itu sulit nanti buat scalable-nya, saat projectnya mau lebih gedein, fitur mau ditambah, itu sulit ya, karena harus migrasi database dulu, gitu-gitu deh pokoknya ya. Panjang ya kalau kita detailkan. Gimana, ini udah? Ini doang, on click Formik titik handle submit. Oh, buttonnya ya udah gini aja, type submit. Gini doang. Nah ini teman-teman, kalau kalian sekarang klik login, itu udah nggak ada tuh, nggak muncul. Kenapa? Karena kalian sudah berhasil menggunakan yang namanya validation schema. Tapi kalau validation skemanya gue komen nih, gue nggak pakai validasi, itu kalau diklik tuh muncul. Oh ya. Tapi kalau gue nyalain, konsolnya nggak ada. Kenapa nggak ke jalan? Karena ya dia belum ngisi ini gitu ya. Nih, kalau gue mau lihat kenapa misalkan user bingung kan, kok nggak bisa klik login gitu, nah kita bisa lihat di sini nih, console.log ya, error di sini, Formik titik errors kayak gini tuh, kelihatan tuh informasinya. Gue maksa login tuh kelihatan, nama wajib diisi, password wajib diisi tuh ya. Di sini kelihatan ya, dia mau maksa-maksa tuh nggak bisa, karena itu validasinya udah ke jalan tuh ya. Coba deh kalian kayak gitu, jadi kasih on submit ya, di sini buttonnya tabnya submit,
terus kalian konsol kayak gini. Kalau keluar kayak gini sama di konsol, berarti validation skema kalian udah berhasil. Iya, kalau kita lihat kenapa nih belum muncul nih gitu, validasinya apa yang masih belum selesai. Nah itu bisa kayak gini buat ngedebuggingnya tuh. Apanya tuh nggak jalan? Pasti ada yang kurang. Udah diimport belum? Mm-mm. Coba di share screen deh. Emang nggak bisa di itu, di share screen? Aduh, patah-patah lagi. Si Ika bisa gak Ika? Nih gua, ini ada salah komen kali apa gimana? Nih gua gedein deh. Ya, biar bisa lihat tuh. Nih, ini formic. Coba apa yang salah? Ya, enggak, yang kita fokus di example aja. Nih, kayak gini. Noel jalan ya lo? Jalan ya? Coba bawa, bawa, bawa lagi. Nah, ini nih ketahuan nih. Itu coba hasilnya di komen deh. Ya, hasil di komen. Terus yang use memonya juga di komen. Yang count hasil use memo itu di komen juga. Nah, coba scroll lagi di terminalnya, scroll di terminal. Terminal. Scroll ke bawah. Terus scroll lagi paling bawah. Terus sampai ujung. Oke. Hasil H1 harusnya sih udah ya. Coba sekarang buka websitenya. Buka webnya. Enggak itu udah betul. Udah jalan. Enggak usah. Hapus dulu, hapus. Buka webnya aja, webnya buka. Websitenya buka. Nah, lihat, gua mau lihat websitenya. Yang lu running. Ya udah, itu ya udah hapus. Buka lagi terminalnya. Ya, npm run dev.
kode jalan 5173. Oke, terus kata dia route layout. Oke, buka app-nya, websitenya codingannya buka. Nah betul, nah tuh route layout. Oke, mana route layout? Tuh di komen coba route layoutnya deh. Route layout. Oh itu salah, R-nya harusnya gede tuh, import route, R-nya gede. Ya udah biarin. Terus abis itu about-nya A-nya juga gede tuh. Nah oke, terus biarin dulu. Habis itu scroll lagi ke bawah. Oke, example about route layout. Coba buka route layoutnya deh. Atas. Itu diklik aja from-nya diklik. From. Nah ini nggak ada, lu berarti belum buat itu, belum lengkap. Buka lagi app-nya buka. Scroll lagi ke bawah. Itu di komen dulu aja tuh roadpad slash-nya itu di komen dulu. Oh ngaruhnya ke bawah juga ya. Itu juga tuh root yang paling bawahnya juga di komen. Itu root bukan root atasnya. Balik lagi Ctrl C, Ctrl Z. Nah itu terus rootnya komen. Nah oke, katanya hasil itu di mana, di example. Coba buka example. Scroll bawah. Oke, bawah lagi. Oke, coba buka webnya. Oke, refresh. Kata dia oke. Coba buka lagi app-nya, app.js ya kan. Buka app-nya. Nah route layout itu di komen juga tuh, import route layoutnya. Komen dulu karena nggak ada itu. Sip. Balik lagi ke website. Hasil. Oke, bentar. Ini gue bingung di sini nih. Return function. Coba balik ke itu example. Terus scroll bawah lagi, Nah ini menurut gue ada kesalahan di sini. Bentar kita lihat dulu. Oke, bentar ya. Coba scroll ke atas. So ada spasinya gak sih setelah name lu? Yang atas tuh name, nama. Itu ada spasinya tuh. Iya, name sama dengan spasi nama, itu lu salah. Hapus. Terus atas lagi coba. Ya, atas lagi. For me ke atas lagi, yang atas.
Coba di terminalnya di Ctrl C dulu deh. Terminal Ctrl C. Enggak, bawah di Ctrl C. Nah, terus jalanin lagi npm run dev. Saran gua. Ini masih ini nih hasil ini, gue bingung nih. Iya. Coba deh hasil H1 nya dihapus dulu deh. Itu nulisnya return atau return? Coba dihapus dulu H1-nya. H1-nya itu dihapus. Hapus. Ini juga bingung nih. Tapi informasi masih itu nih, masih di coba buttonnya dibalik lagi Ctrl C. Ctrl Z ya. Ctrl Z. Ctrl Z. Nah, terus dinyalain lagi, nyalain. H1 nyalain. H1-nya nyalain. H1-nya nyalain. Apanya yang putus-putus? H1-nya nyalain. Nyalain. Apa sih? Nah, terus itu apa namanya yang cons hasilnya juga nyalain. Oke, coba Ctrl A deh, Ctrl A, Ctrl C, dah. Terus dipaste deh di Google Chat. Google Chat. Iya, iya itu ada chat kan. Nah, paste situ, enter. Terus buka lagi codingan lu. Balik ke balik ke website deh. Buka websitenya. Nah, itu copy yang error ya. Yang merahnya itu copy. Nah, sampai bawah. Iya, sampai bawah, terus sampai bawah lagi. Iya, dah. Ctrl C lagi. Enggak, itu nggak usah ngata. Nah, itu segitu aja. Ctrl C, terus paste lagi di Google Chat. Oke, aku penasaran nih. Bentar. Oh, gue tahu. Coba lu share screen lagi deh. Share screen lagi, Rin. Lihat codingan lu. Scroll bawah. Nah, ini lu kurang kurawal di setelah itu kurung.
Ya itu hapus, titik 2-nya hapus. Enggak, nah titik 2-nya hapus dulu. Nah, kurung kerawal. Oke, sip, bentar ya, bentar. Tuh, gua tuh di copy tuh chat gua di copy di Google Chat. Atas lagi. Nah, itu bawah. Nah, itu dari import tuh. Dari import. Iya, dari import sampai paling bawah. Ya udah, copy dulu aja, copy. Dari yang import. Buka Google Chatnya. Enggak. Hmm. Enggak. Coba buka Google Chatnya, Google Chat yang tadi gua kirim buka. Enggak, bukan dari lu aja, enggak apa-apa. Buka dari lu. Terus di import tuh. Yang import itu tadi paling atas. Atas. Pelan-pelan ya, atas lagi. Oh, ini punya lu, bawah. Nah, itu tuh import. Iya, dari import itu lu apa sih, lu arsir atau arsir ya sih? Lu tarik gitu dari import. Iya, itu kok pesannya lu copy. Nah, gitu maksud gua, sampai bawah terus. Terus ke bawah ya. Terus sampai bawah, terus. Nah, copy. Ctrl C udah. Nah, Ctrl A, Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Nah, dah. Terus matiin. Terminal lu matiin dulu. Belum di copy itu. Kok Ctrl C? Salah. Hilang lagi. Ini Ctrl C dulu. Ctrl A. Nah, coba scroll ke bawah. Nah, itu terminal lu matiin dulu, terminal lu matiin. Malah dihapus. Buka lagi terminalnya. Terus lagi npm run dev. Nah, di 513 di paling belakang, 513 itu di URL-nya, lu tambahin example. Enggak, kecil dong E-nya. E-nya kecil. Enter. Coba buka konsol. Inspect elemen. Inspect paling bawah. Paling bawah tuh inspect. Terus buka konsol. Kontak is not defined. Oke, balik lagi ke app. Di codingan lo. Wah, banyak yang ketinggalan nih dia nih. Buka ke app. App. Tuh kontaknya juga komen. Mana sih kontak, nggak ada. Bawah. Nah, itu kontaknya lu komen. Tuh nggak ada juga tuh, komen dulu. Nah,
Sekarang lihat codingan udah aman. Webnya buka. Refresh. Apa nih gitu? Oke, use routes my bees only in the context of routes. Oke, buka lagi appnya. Buka app. Nah ini oke itu. Bentar ya, gue coba lihat dulu di codingan gue. Oke, routes. Itu nggak usah ada itu tuh tag kosongnya hapus, itu kan ada tag kosong tuh di atas routes. Di atas routes itu ada tag kosong tuh. Nah, hapus tuh bawahnya juga tuh. Iya, bawahnya hapus juga. Nah, sip, buka lagi. Oke, coba di copy errornya deh. Errornya copy, itu yang itu tuh uncalc error itu yang di konsol. Copy ya sampai komponen. Nah, enggak sampai komponen aja, sampai komponen. Komponen tuh kan itu tulisan komponen titik. Atas. Nah, itu komponen. Copy terus paste di Google Chat. Oke, enter. Terus buka codingan tuh. Ctrl A, copy lagi di Google Chat. Oke, bentar. Oke, kayaknya itu ada yang salah deh. Coba lu buka codingan tuh. Codingan lu buka, coba buka main.jsx ya. main.jsx. Nah, itu. Nah, ini lu belum nih, lu import di bawah. Import kurung kurawal browser B-nya gede. Nah, itu. Klik. Nah, terus di bawah strict note. Nah, lu panggil tuh browser router. Ayo, jangan lupa pakai lebih gedenya gitu-gitu, sama pakai tag juga. Sama kayak tag HTML gimana sih? Nah, browser router. Enggak gitu. Hapus dulu. Nah, oke, betul. Sorry. Ctrl Z. Nah, itu. Nah, itu tengahnya lu tengahnya yang tengah. Lu spasi. Spasi enter. Enter lagi. Nah, app-nya lu pindahin ke atas di tengah-tengah situ. Lu naikin ke atas yang app. Yang app lu naikin ke atas. Ctrl X. Hapus yang bawahnya. Nah, gitu. Save. Udah lu buka webnya. Tuh.
Coba isi. Tuh, password wajib diisi. Muncul kan? Coba kirim. Tuh, ada kan isinya? Dah, pasien selanjutnya siapa? Siapa pasien selanjutnya? Iya, itu nanti kita munculin. Dah, matiin share screen-nya, pusing gue ngeliat Rini. Iya, dah. Dia duluan dia. Dah. Matiin share screen-nya, Rin. Kurang sabar apa gue, El? Dash. Sibal. Nih ya. Nah, ini sekarang kita pengen munculin yang tadi tuh, keterangan yang namanya password tidak itu kan. Itu sebenarnya gampang aja. Ini kalau gue buka konsol, ini kan di sini ada error ya. Tuh, nama, password ya kan. Dia bentuknya objek nih. Ini kan di sini ada keterangannya objek. Nah, lu di bawah nama, lu bikin tuh, keluarin yang nama ini. Gimana? Tinggal gini doang, P ya. Boleh pakai P, boleh pakai label, boleh pakai apa terserah. Terus kurung kurawal, formic, titik errors, titik nama. Tuh, nama wajib diisi. Ya. Terus di bawah password juga sama. Di bawah inputannya ya. Sebenarnya bebas sih mau di bawah inputan atau mau di bawah nama lu boleh. Gitu. Ini mah sebenarnya lebih ke posisi errornya aja mau di mana. Gitu. Ya. Terus di bawah password juga sama nih. P formic titik errors titik password. Nah, gini. Tuh. Nah, nanti lu bisa kasih styling CSS nih biar cakep nih. Misalkan colornya red. Tuh. Ya. Yang ini juga red. Ya. Jadi sekarang kalau gua tuh keren kan? Tuh. Nih, ini nih. Nih. Tuh. Ini nama, ini password tuh. Lebih rapi tuh. Tuh. Ini jadi merah karena ini ya ada stylingnya ya, ini CSS ya. Tuh. Jadi biar ngasih alert ke user. Gitu. Gimana bisa? Kayaknya gue lebih cocok jadi dosen nih. Lebih cocok jadi Pak Amin kayaknya gue nih. Apa tuh? Heeh. Kenapa Nakbar ya?
Mana file nih, bebas lo mau ngisi apa juga boleh. Ke yang ada di app, betul, dia ngacu ke sini. Jadi harus sama nih, lo kan di app ini ngedaftarin kan example, dan ini dia merujuk kemana gitu, tapi harus terdaftar gitu. Gimana guys, bisa ini warna merah? Kok nggak muncul lagi? Tadi udah muncul nama wajib diisinya. Ini nih ada style. Ini kalau lu ada diisi nggak merah ya tuh. Lu udah ngisi nih misalkan tuh, dia udah hilang. Tapi kalau kosong baru muncul tuh. Karena kan sebagai alert. Tuh ada kan? Alert tuh ini nih, ini kan sebagai alert nih, peringatan nih. Gimana? Masih minat gak kerja di IT? Udah pusing begini. Nggak apa-apa pusing. Nggak apa-apa pusing, kan gajinya gede. Nggak, iya apa nggak apa nggak gaji kecil apa? Lu singkatnya tadi? Nanti nongkrongnya nggak di Kop kan, Rin, lu pusingnya di Starbucks ya, Rin. Tapi beda, lu kalau di Starbucks lu ngoding, nanti ada bapak nanyain, ih bisa bikin aplikasi mbak gitu, wih jadi project. Kalau di Kop kan yang ngumpul pekerja-pekerja semua, lu pusing nggak dibantuin. Karena sama-sama pusing. Tapi kalau di mm, siap siap siap. Ibu Pri siapa? Oh kan gue ibu Prinya ini. Gimana Ika bisa? Nah, nah ini kan nama sama password ya. Kalian kalau mau nambah email, mau nambah nomor telepon boleh. Sama aja, prinsipnya sama. Tinggal tambahin field, tambahin ini, tambahin di validasi gitu. Bisa ya, aman ya, yap ya. Jadi contoh validasi kayak gini. Ya. Tapi kalau udah diisi, tuh hilang dia. Tuh. Tapi kalau dihapus muncul. Misalkan nih di on submit ini gue kasih alert nih. Alert sukses isi form misalkan. Sekarang kalau gue klik login, tuh muncul tuh sukses isi form.
Tapi kalau ada yang gue hapus, misalkan nama passwordnya nggak gue isi, tuh nggak bisa, dia alertnya nggak muncul, apa namanya, pop upnya nggak muncul tuh. Tapi kalau gue isi 123 login tuh, sukses isi form ya. Di sini ya, di on submit. Apa? Nah itu nanti tuh di API tuh nanti ada handle-nya dia. Gitu, gimana bisa? Ya semangat semangat, demi gaji gede, demi 2 digit. Kalau 2 digit masih di Kopken Rin, apa udah naik kelas lagi Rin? Ngapain berdia? Ada juga gaji kecil nabung, gaji gede poya-poya. hmm. Berarti kalau gaji gede 2 digit nggak, anti main ya, udah nggak main lagi. Wih, siap. Ngodingnya di sana ya. Udah bisa belum? Ntar ketinggalan tuh. Ya. Nah itu ya, ada pertanyaan nggak sampai sini tentang Yap? Ngerti ya? Kalau nggak error masih dicari-cari Rin. Cari-cari itu kalau error. Iya, kalau udah nggak error nggak usah dicari-cari. Oke, kita lanjut ke handling file upload ya. Sebenarnya ini simple ya, file upload. Masih kuat gak? Apa udah pusing nih? Ya gimana kalau gua sampai 4 materi ini, waduh bisa tumbang besok ini. Gimana? Lanjut gak file upload, handling file upload? Simple kok. Apa? Apa tuh? Terus? Ya yang dikirim Ika, kenapa? Kan pakai CSS. Kan pakai CSS kalau styling.
CSS simple, di ChatGPT juga banyak. Lu minta misalkan gimana cara kasih warna gitu. Nah, tergantung nih lu mau CSS nya pakai apa. Kalau CSS murni ya, kalau CSS yang murni itu kayak gini tuh, style, color. Ini kalau CSS murni. Sebenarnya CSS itu kan banyak ya metodenya. Ini namanya inline CSS, jadi dia langsung di sini. Tapi kan ada CSS yang dibikin filter sendiri, ada juga pakai class name ya kan. Itu atau lu mau pakai Tailwind. Tailwind itu kan class name juga dia. Kalau Tailwind kan modelnya gini nih, class name misalkan text rate berapa, 500 kayak gitu. Ini kenapa gua CSS di sini itu karena biar lebih simpel aja, nggak usah kebanyakan file. Itu tujuan gua tuh. Iya kayak gitu. Lu udah ngambil EP-nya belum? Lu ngambil EP-nya gimana? Sesuai dengan yang gua kasih tahu gak, yang Axios Get itu? Udah kan, Axios Get terus URL masukin. Itu kotak apa sih?